Selamat datang teman-teman di Tiny Rainbow Stories. Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kisah buku kuno yang bisa bicara. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe biar kamu gak ketinggalan cerita seru lainnya. Dan berikan like-nya juga ya teman-teman. Sudah siap untuk dengar ceritanya? Pasti kalian sudah penasaran kan? Ayo kita mulai. Di sebuah kota kecil yang nyaman, di dalam rumah mungil yang hangat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Rian. Rian sangat suka membaca. Kamarnya dipenuhi rak-rak buku yang menjulang tinggi, berisi cerita tentang petualangan naga, putri, dan dunia sihir. Saat hujan turun di luar jendela, Rian paling suka duduk di kursi bacanya yang empuk, ditemani lampu meja yang bersinar hangat. Suatu hari, saat sedang merapikan rak buku, Rian menemukan sebuah buku yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Buku itu bersampul kulit tua berwarna coklat, dengan ukiran emas yang sudah sedikit pudar. Penasaran? Rian membuka halaman pertamanya. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari buku itu. Akhirnya, ada yang membukaku juga. Rian terkejut dan melihat ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Rian kembali menatap buku itu. Siapa itu tadi? Tanyanya pelan. Suara itu menjawab lagi. Kali ini dari dalam buku. Aku di sini. Aku adalah buku ini. Rian mengedipkan matanya tak percaya. Sebuah buku yang bisa bicara. Buku itu memperkenalkan dirinya sebagai Grimo. Buku cerita yang sudah sangat tua. Grimo merasa sedih karena semua ceritanya telah hilang. Halaman-halamannya kosong melompong. Hanya menyisakan kertas putih. Aku rindu dengan cerita-ceritaku. Kata Grimo dengan suara lesu. Melihat Grimo yang sedih, Rian merasa iba. Ia ingin membantu mengembalikan cerita-cerita Grimo. Bagaimana ceritamu bisa hilang? Tanyanya. Grimo menjelaskan bahwa ceritanya akan muncul kembali jika ada seseorang yang membacanya dengan penuh imajinasi dan perasaan. Tapi sudah lama sekali tidak ada yang membacanya. Sehingga semua kata-katanya memudar dan lenyap. Rian tersenyum. Kalau begitu, aku akan membantumu. Rian mulai berpikir keras. Ia mencoba mengingat semua cerita yang pernah ia baca. Ia mulai menceritakan kisah tentang satria pemberani yang menyelamatkan desa dari seekor naga. Saat Rian bercerita dengan semangat, tiba-tiba di halaman Grimo yang kosong, muncul gambar satria dan naga, diikuti tulisan-tulisan cerita yang indah. Grimo tertawa gembira. Berhasil. Lanjutkan, Rian. Rian pun semakin bersemangat. Ia menceritakan kisah tentang petualangan di hutan ajaib, bertemu peri-peri kecil yang lucu, dan mencari harta karun tersembunyi. Setiap kali Rian bercerita, halaman-halaman Grimo terisi kembali dengan gambar dan tulisan yang berwarna-warni. Kadang, Rian membuat cerita lucu tentang seekor kelinci yang terpeleset kulit pisang, membuat Grimo tertawa hingga seluruh halamannya bergetar pelan. Akhirnya, semua halaman Grimo terisi kembali dengan cerita-cerita yang menakjubkan, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Grimo sangat berterima kasih kepada Rian. Buku itu tidak lagi kosong dan sedih. Rian belajar sesuatu yang sangat berharga hari itu. Ia mengerti bahwa imajinasi adalah kekuatan sihir yang luar biasa. Dengan berbagi cerita, kita bisa menciptakan keajaiban dan membawa kebahagiaan untuk orang lain. Sejak saat itu, Rian dan Grimo menjadi sahabat terbaik, menghabiskan sore mereka
dengan menciptakan cerita-cerita baru bersama. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya ya. Dadah.